iman kita nggak boleh lengah, bahwa dirunut tetap merekakin yang membahayakan. Walaupun toh teriak bahar sekarang buan Habib karena pindah Sayyid, tetap waspada. Justru goblok kelihatan, betul nggak? kelihatan nggak dibunuh pribumi itu sudah luar biasa, alhamdulillah. Nggak diusir itu sudah alhamdulillah. Jangan lengah juga para muhibbin. Ayo kita doakan bersama. Muhibbin saudara kita tidak salah karena sudah termakan doktrin. Berat memang. Doakan setiap hari para muhibbin sadar, harus waspada. Ingat di era beliau Mbah Hasyim Asy'ari, beliau RI kita, Presiden RI pertama kali Soekarno, itu kan tentara disekolahkan ke Jepang, betul nggak? Setelah pandai balik arah lawan, betul nggak? Sama tuh Kumar yang di Aceh. Orang Aceh nggak punya senjata, dia siap bergabung bersama Belanda demi orang Aceh biar dapat senjata. Para muhibbin ingat itu sejarah. Sekarang kamu ikut habaib, hati-hati, balik arah, karena tahu kita bahwa dia adalah musuh, bukan saudara kita, betul? Sekali lagi saudaraku yang sudah termakan doktrin, bersyukur kalian, intelnya Nusantara. Kalau dapat hidayah, betul nggak? Jadi para muhibbin, mohon maaf, saya bangga kalian menjadi muhibbin, berubah menjadi intelnya Nusantara. Jelas bahwa habaib Pahlawi Yahudi musuh Nusantara, betul? Nah ini namanya sedia payung sebelum hujan. Karakter, memang karakter. Allah ngasih musuh, tapi Allah ngasih ilmu itu. Jadi Pak Muji biasa-biasa, namanya orang nelayan. Kalau dulu daerah Ibrahim kan kabilah Jurhum, Gus. Jadi deretan yang dihancurkan Ibrahim berhala itu kabilah Jurhum. Masih ada sisa diampuni oleh Nabi Ibrahim, silakan berdomisili di Makkah, meramut Baitullah. Di masa Ismail kawin yang pertama nggak dapat keturunan, akhirnya kawin sama kabilah Jurhum. Di situ mengalami kelemahan, kurang syiarnya dakwahnya Baitullah, gara-gara buletnya ruwetnya kabilah Jurhum. Kayak sekarang Gus, PBNU pemerintahan bulet, betul nggak? Sudah terlilit, sudah banyak termakan kena virus, mereka habaib repot. Makanya kata Soekarno, saya ini dulu mudah usir musuh karena jelas musuhnya adalah penjajah. Kalian akan sulit karena musuh kalian saudara-saudara kita sendiri, betul? Yang gila dengan budaya luar. Keliru kita. Kalau tergila-gila para habaib dengan dasar gila Islam, bukan. Itu adat Arab. Itu toh 3,4%. No, keliru. Kelihatan postur tubuhnya yang kayak Arab-Araban, kita sudah tergiur, tertarik. Naudzubillah min dzalik. Kelihatan sholawatannya bagus, sudah tertarik. Hati-hati, musuh bahaya. Kita harus selalu waspada. Setelah Jurhum di era Ismail dipulangkan ke Yaman. Oke, kata orang Jurhum, saya siap dipulangkan ke Yaman, ke Hadramaut. Tapi hasil Baitullah, bahkan air Zam-Zam itu sempat ditutup.
Oke, saya dipulangkan. Tapi saya tutup dulu. Satu saat saya yang punya kunci, betul nggak? Lu akan kembali. Jadi nggak pernah berhenti. Di era Nabi Muhammad Rasul kita, Abroah datang kembali, Yaman lagi, betul nggak? Lu kisru terus. Angel wis. Lu. Angel. Yaman lagi, nggak ada lain. Yaman. Makanya waktu di Madinah pernah disampaikan itu hadis oleh guru IJ Guru Kumpul. Loh, Rasulullah begini, ya alal Yaman, udu ila Yamanikum. Balik kamu ke Yaman. Gitu. Balik ke Yaman kamu. Karena kamu di sini pendatang mencari ilmu. Sudah pulang sebarkan ke Yaman, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tujuannya untuk menguasai, untuk menjadi imam, nggak bisa. No, itu bahaya. Sampai Rasulullah menyatakan dengan firman Allah, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsadu aizzata ahliya. Sebab tipe-tipe Yaman nggak bisa, gen raja, maksudnya gen orang-orang yang sombong, sedikit merendah nggak bisa. Kepinginnya mengacak-acak, merusak tatanan yang sudah ada. Di Madinah rusak Madinah, di Makkah rusak Makkah, di Indonesia mau ngacak-ngacak Indonesia. Loh, itu jiwa raja-raja masih terbawa. Muhammad raja, bukannya nggak raja, tapi nggak mau menambahkan rajanya. Betul nggak? Oh, ingat. Hati innal muluka idza dakhalu qaryatan afsadu. Kunci. Orang-orang sok raja, kesombongan yang berkedok bersarang di dada nggak bisa hilang, bahaya. Di mana tempat pasti bikin kisruh. Nggak percaya? Makanya yang dibawa Belanda ke sini ya orang-orang yang sombong untuk melawan orang-orang Nusantara. Setelah Belanda menghadapi gerakannya Pangeran Diponegoro, ngambil orang Yaman lagi. Loh, dengan hilah, dengan rekayasa Habib cucu Nabi untuk melawan jalur As-Sayyid dan As-Syarif yang ada di Wali Songo. Itu buktinya. Ayo kita amati pelan-pelan. Utsman bin Yahya ini Habib, betul nggak? Ini hebatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke, boleh kamu mengaku cucu Nabi. Ibarat bicara tuh begitu. Ini kita amati. Kalau logika, sama-sama dzurriyyah Muhammad, sama-sama cucu Muhammad, nggak akan perang sama Sayyid dan Asyarif, betul nggak? Hebat di ahli kitab, ahli hisab. Masalah kiblat oke. Di Jakarta mana Gus ya? Masjid mana Gus? Pekojan. No. Ini padahal Syekh Nawawi waktu masih 15 tahun. Bib, ada apa? Wih, Nawawi masih kecil ya. Kiblat masjid antum ghalat ya Bib. Salah. Masa saya ini mufti kok. Tukang memberi fatwa katanya kata Belanda. Gak percaya. Masa wih Nawawi kiblat masjid saya salah. Ditarik langsung. Tarik sini Bib. Lihat ini. Oh. Langsung kelihatan Ka'bah di tangan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani masih umur 15 tahun. Ayo kita cek. Padahal ini punya karangan kitab
ahli hisab, ahli hadis, ahli Quran, betul? Ini bedanya ulama Nusantara dengan Habib yang mengaku-ngaku memang rekayasa Belanda. Nusantara tidak bisa dibodoh-bodohin. Karena Utsman bin Yahya dengan mata keduanya melihat Ka'bah, dengan beliau Syekh Nawawi nyungkem tangan. Jangan Bib, wong kamu Habib tidak nabi kok. Loh, betul nggak? Syekh Nawawi jelas Sayyid Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ada apa ini? Jelas Habib adalah rekayasa Belanda untuk menghancurkan ulama Nusantara. Nah, ini Muhyiddin harus dengar. Setiap hari kita sampaikan biar melek para Muhyiddin bahwa kau mencintai habaib keliru. Betul enggak? Keliru. Kalau sampai memusuhi sama pribumi ulama kiai para masyayikh, naudzubillah min dzalik, namanya Muhyiddin saudara kita enggak sadar. Nah, itu tahu Syekh Nawawi musuhnya Utsman bin Yahya. Nah, ini berlanjut terus. Ini karakter-karakter raja, karakter-karakter orang yang sombong masih terus selalu mengacak-acak tatanan yang ada di Nusantara. Diteruskan oleh cucunya Lutfi bin Yahya. Pantangan saya manggil Habib, manggil Pak Pantangan, selama etika belum klarifikasi dari Sabang sampai Merauke. Betul nggak? Lebih baik jujur Najwa Shihab yang cantik. Betul nggak? Lo asemro, tepuk tangan buat Najwa Shihab. Itu jujur. Itu Yahudi tapi number one karena beretika dengan etika Pancasila. Ya ini pas pesannya beliau Syekh Wahab Kasbu. Kabaib jangan dikasih kursi, jangan dikasih posisi, bahaya. Mengacak-acak tatanan negara. PBNU lengah. Ya ini kadang saudara kita yang berpolitik kelewatan politiknya. Betul nggak? Nggak bisa. Kalau Yaman datang untuk menjadi imam di Madinah itu tidak bisa. Ini bukti kalau ulama Nusantara estafet baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngacak-ngacak lagi orang Yaman, betul? Di era Soekarno beliau Hasbullah mau dideportasi, dikembalikan ke Yaman. Maka beliau Hasbullah dengan bijaksana pesan wasiat kepada anak bangsa Yahudi Yaman, habaib yang kata rekayasa Belanda cucu Nabi, jangan dikasih kursi kedudukan, posisi, jangan dikasih, cukup sebagai teman. Artinya kalau mau sadar dengan etika Nusantara, etika Pancasila, itu aja cukup jadi teman. Hati ya, hati. Ada satu yang hebat, kita ingat nggak di riba? Di riba ini sering dulu dikatakan bid'ah, betul nggak? Orang kita asik bersolawatan, datang ulah mereka, simtuturor dimasukkan, betul nggak? Ini pelan-pelan melibas di riba. Ternyata di sana tercatat Ka'ab al-Ahbar. Ini khas orang-orang Yaman yang tidak jujur. Taurat ibad karena kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam. Tapi ahli kitabnya belum tentu kayak di Yaman. Ka'ab bin Ahbar belajar sama bapaknya sendiri Taurat katam, betul nggak?
hanya satu lemper, satu halaman yang tidak diajarkan. Ternyata Taurat menyatakan nanti ada di akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di era Nabi kita belum mengakui. Ketemu putranya di era Khalifah Umar Al-Faruq. Hati-hati kamu. Di hadapan Umar bin Faruq nggak ada kata semu. A harus A, B harus B, betul nggak? Pedang yang bicara. Loh, Ka'ab bin Akhbar datang ke Makkah. Aslama, masuk Islam di bawah pimpinan Umar Al-Faruq. Ini orang Yaman yang hebat, yang jujur, betul nggak? Orang Yaman malu kalau baca ziba, ternyata orang Yaman ada yang jujur, betul nggak? Tidak seperti Pak Alawi sekarang, ngaku-ngaku cucu Nabi, kejujuran tidak mau, gengsi, betul nggak? Ajar ku aing. Wassalamualaikum Muhammad.